Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Nah, teman-teman, di slide pertama ini ada perbedaan dan hubungan antara etika dan moral. Jadi, etika itu sendiri bersifat lebih universal, berkaitan dengan kelompok atau budaya tertentu, karena sumber acuannya itu merupakan akal manusia. Etika juga seringkali berorientasi pada situasi, kondisi, motif, kepentingan, tujuan, dan lainnya. Adapun definisi dari etika menurut Brooks and Dunn pada tahun 2012 di halaman 12, yaitu pola pandang kehidupan, sekumpulan aturan perilaku, dan pertanyaan mengenai kehidupan dan perilaku. Selanjutnya ada moral. Di sini moral lebih pribadi dan individu karena sumber acuannya adalah norma dan adat istiadat. Norma itu tidak dapat dimanipulasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada enlightened self-interest sebagai etika. Menurut Thomas Hobbes, manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya untuk mencapai perdamaian. Setiap orang harus menerima aturan yang membatasi kebebasan individual. Sedangkan menurut Adam Smith, self-interest itu mendorong terciptanya kerjasama ekonomi pembeli dan penjual, itu sama-sama memiliki kepentingan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka secara individual. Selanjutnya ada teori etika teleologi. Yang pertama itu ada utilitarianisme. Suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Utilitarianisme ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Utilitarianisme tindakan ini yaitu menghasilkan lebih banyak kebaikan, sedangkan utilitarianisme aturan ini yaitu mengikuti prinsip yang memberi manfaat terbesar. Adapun kelemahan dari utilitarianisme ini sendiri yaitu tidak ada ukuran kesenangan, masalah distribusi, mengabaikan kepentingan minoritas, serta fokus pada konsekuensi. Lalu, impact analisisnya, impact analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi dampak dari suatu keputusan atau tindakan organisasi terhadap para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, selanjutnya ada teori etika deontologi. Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Justice adalah proses pemberian atau alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan rasional. Ada dua aspek dari justice itu sendiri, yaitu prosedural sebagai proses dan distributif itu sebagai alokasi. Selanjutnya ada motivasi untuk berperilaku. Deontologi ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab etika seorang deontologi yang mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada teori etika, etika keutamaan, karakter dari moral sebagai deontologi. Virtual etis ini berfokus kepada karakter moral dari pengambil keputusan, bukan konsekuensi dari keputusan atau motivasi dari pengambil keputusan. Nah, pengembangan karakter di teori ini mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk memahami perilaku beretika dari manusia. Teori ini menerima bahwa banyak aspek dari kepribadian kita. Lalu ada integritas. Integritas sebuah virtu yang menjadi kunci dalam bisnis adalah integritas yang meliputi kejujuran dan ketulusan. Selanjutnya ada snip test dan aturan umum. Snip test ini sendiri semacam preliminary test yang biasanya dilakukan dengan cepat dan hanya sekedar untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil sudah melalui beberapa tes etika. Banyak eksekutif yang menggunakan rules of thumb di dalam proses pengambilan keputusannya. Aturan umum ini dapat membantu dalam menilai etika suatu keputusan. Adapun beberapa rules of thumb tersendiri, yang pertama itu ada golden rule, ada disclosure rule, ada intuition rule, ada categorical imperative, lalu ada professional ethics, prinsip utilitarian, dan prinsip virtu. Snip test ini menjadi tes awal etikabilitas sebuah keputusan. Nah, di sini Brooks and Dunn ini mencoba untuk menyatukan teori-teori etika dalam penjelasan pengambilan keputusan beretika. Permasalahannya adalah sebetulnya tidak mudah membuat suatu penyatuan dari teori-teori tersebut.
Theory of justice terbatas dalam konteks, sedangkan teori virtue etis itu sebetulnya lebih berfokus pada karakter dan pengambilan keputusan, bukan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, mendalami teori-teori etika di atas sebelumnya sudah memberikan wawasan bagi pengambil keputusan tanpa harus menggunakan pedoman pengambilan keputusan. Namun, bagi beberapa pengambil keputusan itu lebih menyukai pedoman praktis daripada harus mendalami teori-teori historis. Namun, bagi beberapa pengambil keputusan itu lebih menyukai pedoman praktis daripada harus mendalami teori-teori yang filosofis. Selanjutnya, ada analisis dampak pemangku kepentingan. Ada 3, yang pertama itu identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua ada analisis dampak, dan yang terakhir itu strategi pelibatan. Jadi, analisis dampak itu sendiri merupakan langkah untuk mengevaluasi bagaimana sih keputusan yang diambil akan mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan. Ada beberapa faktor yang saya akan berikan. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Jadi sih bagaimana keputusan mempengaruhi keuntungan, biaya, dan stabilitas finansial pemangku kepentingan tersebut. Lalu yang kedua ada sosial. Jadi faktor sosial juga penting karena kita harus melihat nih pengaruh keputusan terhadap kesejahteraan sosialnya itu seperti apa, hak asasi manusia dan keadilan sosialnya itu seperti apa. Lalu kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan. Kita harus melihat nih dampak keputusan terhadap lingkungan dan keberlanjutan untuk keputusan selanjutnya itu akan seperti apa sih. Lalu yang terakhir itu ada reputasi dan kepercayaan. Faktor ini tuh seperti bagaimana sih keputusan itu mempengaruhi citra perusahaan atau individu serta tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya di sini ada strategi dan pelibatan. Untuk membuat keputusan yang lebih beretika, kita itu penting untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama itu dengan konsultasi, mengadakan diskusi atau konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua itu berkolaborasi, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif, memberikan pemangku kepentingan peran yang sangat penting dalam pengambil keputusan. Yang ketiga itu transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada komunikasi efektif, di mana ini menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk mengkomunikasikan bahwa pemangku kepentingan memahami alasan dan tujuan di balik keputusan yang dibuat. Kesimpulannya, pengambilan keputusan beretika ini dapat mempertimbangkan teori etika dan analisis dampak terhadap pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses ini, organisasi atau individu itu dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak-hak serta kepentingan berbagai pihak yang terikat. Nah, segitu aja teman-teman pemaparan materi yang bisa saya paparkan mengenai teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan menerima presentasi saya dengan baik. Saya tutup presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.